bersama 4 wilayah. Dan saat ini kami serahkan akan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Engkau berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, kesaksian, serta doa syafaat. Semuanya kami serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo Pak. Silakan Bu Grace, dilanjut. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi dengan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu, Bagai Raja Wali. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali, Melintasi gunung tinggi, Raja wali, melintasi
badai hidup di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bapak Ibu sekalian, suara saya kedengaran ya, Pak? Halo? Kedengaran Bu, Kedengaran kedengaran. ya? Makasih. Bapak Ibu, Terdengar, pujian Bu. tadi, Terdengar iya, jelas. terima kasih. Lagu tadi menghantar kita untuk kita bisa menyaksikan akan kasih Tuhan seperti burung Raja Wali tadi. Semoga kita juga menjadi orang-orang Kristen seperti burung Raja Wali di tengah badai, kita bisa terbang tinggi. Situasi COVID ini pasti banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pasti punya kesaksian. Nah, kesempatan ini mungkin ada yang ingin menyampaikan kesaksian, saya beri kesempatan. Ada yang ingin bersaksi? Ada Ibu Ellen dari wilayah 7. Oh iya, silakan, Bu Ellen. Kedengaran nggak suara saya? Lumayan. Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya. Terdengar. Saya sudah berapa lama ibadah, tapi saya belum pernah bersaksi karena ini dorongan dari hati kecil saya. Tuhan sudah menolong keluarga saya, baik itu dalam kesusahan maupun kesenangan. Tuhan selalu ada buat keluarga kami. Saya bersaksi untuk anak saya, Denis. Beberapa bulan yang lalu, Denis itu resign dari kantor yang lama. Kata saya, Dek, kok kamu resign? Ini kerjaan lagi susah, cari ya mal. Habis gimana? Udah nggak sesuai dengan visi misi dia. Dari pertama dia interview nggak sesuai dengan yang ada di interview, kata dia gitu. Denis nggak betah, dia bilang gitu. Oh ya udah dah kalau itu mah. Akhirnya Denis resign. Berapa bulan tuh dia nganggur nih di rumah, dia lamar-lamar kerjaan. Udah 1 bulan dari lamaran tuh belum ada panggilan. Bulan kedua ternyata ya apa yang dia lamarin itu 4 lamaran sekalian datang itu berbarengan. Hari pertama 2, hari kedua 1, hari ketiga 1, 4 lamaran tuh datang. Terus Denis di interview kan berjalan lancar karena kan berbarengan. Akhirnya 2 perusahaan nggak keterima Denis. Terus di perusahaan yang dia nggak impi-impiin malah Denis keterima nih saat ini. Jadi saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah tolong Denis. Nggak gampang juga itu interview sampai 4 kali. Bahkan sampai interview yang terakhir itu belum ada kata Denis keterima tuh bulan November kemarin. Perusahaan bilangnya November nanti ada panggilan. Sampai mau habis November tuh belum ada panggilan. Waktu saya pulang wanita Selasa kemarin, Denis bilang, Mah ini ada panggilan lagi Mah, katanya. Denis interview yang terakhir di Fluid, dia bilang gitu. Ya udah deh, ini aja berdoa semoga Tuhan ini Mah, tapi Mama jangan jangan berharap banyak karena saingannya banyak, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa, serahin sama Tuhan. Siapa tahu ini yang Denis impiin, Denis keterima gitu. Puji Tuhan, Denis keterima. Nanti Januari dia udah mulai kerja.
Itu aja kuasa Tuhan. Kalau bukan kuasa Tuhan, mungkin Denis nggak bisa ya, nggak bisa apa-apa karena pesaingnya banyak dari mana-mana gitu. Terima kasih. Segitu kesaksian saya. Terima kasih. Bu Grace belum dibuka mikrofonnya. Terima kasih Bu Ellen. Silakan Bu Grace. Oke. Terima kasih Bu Ellen, puji Tuhan ya, Denis sudah dapat pekerjaan. Dan biarlah kesaksian Ibu ini juga jadi berkat bagi kita semuanya, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, dan pasti akan menolong kita dalam situasi apapun. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mendengarkan pujian bersama. Seperti rusa. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pembacaan firman akan disampaikan oleh Bu Kristina. Iya. Pembacaan kitab kita terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kata hingga boleh peroleh anugerah Kristus yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Andayani. Kami persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu Grace. Mari Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan hati kita. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami, untuk kesempatan baik sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan wilayah 471011 pada sore hari ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih-Mu sehingga kami boleh satu hati untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu pada saat ini. Baik, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hati kami bersama-sama, kesatuan hati kami untuk memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, sebentar ini kami bersedia untuk mendengarkan. Tuhan tolong biar Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, agar kami benar-benar boleh fokus mendengarkan, dan terlebih lagi juga kami boleh memelihara firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga tolong hamba-Mu ini ya Tuhan yang penuh keterbatasan,
Tuhan tolong agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suara saya terdengar ya. Salam, selamat malam. Salam dari Cirebon. Kebetulan ini saya lagi ada di kota Cirebon. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah dipilih untuk diselamatkan. Tuhan memilih kita ya dan memberikan kekuatan pastinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih rasanya jika kita adalah orang yang terpilih di antara semua orang yang dengan penuh perjuangan ingin dipilih? Tentunya berbagai cara kita akan ungkapkan ya melalui ekspresi kita, rasa senang yang luar biasa karena terpilih. Mungkin kita bisa loncat-loncat gembira, kita bersyukur, atau mungkin juga kita teriak saking senangnya karena terpilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya atau orang Kristen bukanlah kebetulan terjadi. Sebab dalam Yohanes 15 ayat 16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 44 juga dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil masuk dalam kehendak dan rencananya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita ini istimewa dan kita ini berharga di mata. Karena kita dipilih di antara jutaan umat manusia, bahkan mungkin miliaran lah ya, sedunia di muka bumi ini, kita dipilih oleh Tuhan, Ibu Bapak. Bukankah banyak orang yang lebih pandai, lebih kuat, lebih bertalenta, lebih segala-galanya dibandingkan dengan kita? Tapi mengapa Tuhan memilih kita? Inilah yang akan kita renungkan melalui perikop yang kita baca tadi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah dipilih dan diselamatkan, maka kita sungguh layak untuk menaikkan ucapan syukur itu kepada Allah. Sebab sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, atau sekeras apapun usaha yang kita perbuat, namun jika Allah tidak mau memilih kita, maka semuanya sia-sia, Ibu Bapak. Percuma sekeras apapun yang kita lakukan. Contohnya dalam kesebelasan tim sepak bola. Pemain yang ada, mereka adalah pemain pilihan yang telah lolos seleksi dari sekian banyak orang. Mereka telah teruji dalam pertandingan yang ada. Seleksi pemain ini juga dilakukan secara ketat. Supaya apa? Supaya bagi mereka yang telah lolos seleksi ini adalah orang dengan kemampuan yang bermain sangat bagus. Ibu Bapak, jikalau tim sepak bola saja dilakukan seleksi yang sedemikian panjang dan mempunyai standar yang sangat ketat, bagaimana kemudian Allah memilih umat yang akan diselamatkan olehnya? Tentu karya penebusan Allah melalui Kristus adalah bukan hal yang main-main. Karena dia sendiri yang mengutus putranya untuk melakukan tugas mulia itu bagi kita umat pilihannya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 yang tadi kita baca dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, masing-masing dari kita adalah umat pilihan Allah
yang telah dipilihnya sendiri oleh Allah. Jikalau tim sepak bola adalah orang-orang pilihan, maka terlebih lagi kita yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Kita ini begitu berharga di mata Allah, sehingga Dia memilih kita. Semua itu, Ibu Bapak, bukan karena usaha kita sendiri atau perbuatan kita yang telah kita lakukan, melainkan semua oleh karena kemurahan Allah semata. Titik berat pernyataan ucapan syukur Paulus yang terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika ini terletak pada ketika Tuhan memilih jemaat di Tesalonika untuk diselamatkan dari kebinasaan. Pentingnya fakta bahwa jemaat di Tesalonika juga sebagai umat berdosa dipilih oleh Tuhan untuk dapat mengenalnya yang suci, yang seringkali kita lupa. Banyak dari dan bukan hal yang luar biasa. Namun jika kita melihat lagi dan mengingat kembali ke belakang bagaimana momen kita di mana kita mengenal Tuhan pertama kalinya, kita harusnya sesuatu yang luar biasa. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah berhak murka kepada kita jika kepadanya. Besar kepada anak yang satu-satunya, anaknya yang tunggal untuk datang ke Juru Selamat. Fakta ini seharusnya membuat kita sadar betul bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan. Kita memiliki tujuan hidup yang pasti. Kita harus bergerak menuju tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu memuliakan Tuhan, memuliakan dirinya. Jika masih ada di antara kita yang bertanya, kenapa? Kenapa harus begitu? Jawabannya adalah sesederhana, bahwa Dia yang Maha Besar itu sudah memilih kita untuk mengasihi kita yang telah berdosa kepadanya. Adakah anugerah atau mukjizat yang lebih besar dari ini, Ibu Bapak? Ini anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tuhan mengirim anaknya, dan kita yang berdosa ini dipilih olehnya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat kasih yang begitu besar. Ia memilih kita untuk diselamatkan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus, agar hidup kita boleh kembali lagi ke jalur yang benar, yaitu apa, Ibu Bapak? Hanya memuliakan Tuhan saja. Satu-satunya jalan agar iman Kristen kita ini dapat kokoh, teguh dalam situasi bagaimanapun, ialah dengan mengalaskan iman dan pengalaman kita di atas ajaran yang benar. Yesuslah firman dan kebenaran itu, ajaran yang benar. Kita akan mengenal Dia secara akrab hanya bila kita bersedia menjadikan seluruh kebenaran Alkitab menjadi sumber dan dasar satu-satunya dari sikap kita, pola pikir kita, dan kelakuan kita sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang kebetulan tiba-tiba saja menjadi seorang Kristen. Terlepas dari bagaimana latar belakang kita menjadi Kristen, satu hal yang pasti, kita ada panggil untuk hidup dalam kehendak dan rencananya. Jika kita menjawab ya Tuhan terhadap panggilan Tuhan dan memperbarui semangat kita
Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebagai orang pilihan, kita juga harus memahami benar pengertian dari kata dipilih Allah. Dipilih Allah itu artinya, Ibu Bapak, pertama, ikan jawab. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Di bagian lain, Tuhan Yesus juga berkata, pergi kepada orang. Yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dipilih Tuhan artinya kita harus hidup memelihara iman kita. Orang pilihan Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara imannya, arti diberi tanggung jawab, dipisahkan dari kehidupan lama dan selalu di dalam pembelaan Tuhan. Juga diberi tugas untuk memelihara iman diri kita sendiri, dan di balik panggilan Allah pasti ada maksud dan rancangannya yang mulia yang hendak dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya. Ibu Bapak Tuhan yang ditebus dengan darah Kristus sepatutnya lah membuat kita orang percaya senantiasa mewarnai hidup dengan penuh ucapan syukur. Kita yang bernoda telah dibuatnya berharga karena kasih-Nya. Kita yang sesat telah dibuatnya selamat karena anugerah-Nya. Dan kita yang nista akibat dosa telah diangkat menjadi milik-Nya. Kenyataan yang demikianlah yang membuat Paulus dengan tegas meminta jemaat di Tesalonika untuk terus-menerus mengingat dan menghayati penebusan Kristus. Paulus meminta jemaat di Tesalonika dan kita semua di sini untuk mengucap syukur atas keselamatan dan terlebih atas kemuliaan yang telah diterima dalam Kristus Yesus. Tidak ada hal lain yang lebih berharga dari kedua hal tersebut. Mengingat keadaan kita adalah manusia yang secara logika sulit pulih, tetapi syukur kepada Allah sebab Dia menyelamatkan bukan dengan menggunakan logika. Dia menyelamatkan bukan menggunakan akal ataupun daya upaya manusia, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat Tesalonika dan kita semua sungguh-sungguh menyadari hal itu dan menjalani kehidupan yang berakar, beriman kepada Kristus saja. Dengan cara apa, Ibu Bapak? Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus memberikan nasihat agar jemaat Tesalonika beriman melalui hidup yang berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan yang mereka terima baik secara lisan maupun tertulis. Kita sudah merenungkan betapa berartinya hidup kita jika kita mengizinkan Kristus menjadi Raja yang memerintah dalam hidup kita, di dalam hati kita. Hari ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, melalui nasihat Paulus, firman Tuhan kembali menguatkan kebenaran bahwa kita berdiri teguh dan berpegang pada firman-Nya. Maka Kristus akan menjadi sumber pengharapan dan penghiburan yang sejati. Dan Kristus akan menjadi sumber datangnya segala hal yang baik bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh kemenangan. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, bersumber kepada Allah tidak mungkin salah. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Grace. Terima kasih.
Terima kasih Bu Yeni untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita bersyukur karena kita menjadi orang-orang pilihan. Oleh karena itu kita perlu bertanggung jawab juga dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan doa syafaat ya. Oh ya, pengumuman wilayah bahwa persekutuan gabungan wilayah bulan depan pada hari Jumat tahun depan ya Bu, Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 20 Januari tahun 2023. Tema renungan dan petugasnya akan menyusul. Kemudian mungkin ada warta dari wilayah 4, 7, 10 dan 11 mungkin. Ada perwakilan. Wilayah 4 belum ada pengumuman, Bu. Oh iya, terima kasih. Wilayah 7? Sama wilayah 7 juga belum ada. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Berarti ya wilayah 10 dan 11 pada tanggal 20 Januari nanti ya. Kita akan bersekutu. Selanjutnya, yang berulang tahun pada bulan Desember untuk wilayah 4, 7, dan 11 ada di layar ya. Ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan Raja kita. Kami mengucap syukur karena Tuhan pimpin langkahmu. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Ya, demikian tadi yang ulang tahun, dan sekarang kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Nurlina. Kami persilakan Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami dari wilayah 4, 7, 10, dan 11 yang berulang tahun di bulan Desember ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan panjang umur, kesehatan, dan kebahagiaan. Ya Bapa, dalam kesempatan ini, kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sakit jasmani maupun rohani di tiap-tiap wilayah gabungan ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan jamah untuk kesembuhannya, dan Tuhan berkati dokter dan tim medis, obat yang dikonsumsi, serta alat pendukung dan lain-lain, agar mereka segera pulih dan dapat bersekutu bersama-sama kami untuk melayani-Mu.
Ya Tuhan Yesus, kami juga teringat di masa sulit ini, beberapa saudara kami mengalami masalah ekonomi, baik karena PHK maupun kesulitan mencari pekerjaan ataupun mengembangkan usahanya. Tuhan tolong buka jalan dan mampukan agar semua bisa dilalui dengan baik dan berhasil atas petunjuk-Mu. Ya Maha Pengasih, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam rangkai ibadah Advent yang sedang berlangsung. Demikian juga persiapan Natal dan Tahun Baru. Tuhan buka hati kami, berikan terang, kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan melayani bagi rohaniwan dan penata layan, serta dukungan jemaat, agar semua berjalan lancar dan damai, sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi COVID yang akhir-akhir ini semakin meningkat kembali. Tuhan tolong kami agar selalu prokes dan mendukung pemerintah menerima vaksinasi untuk keselamatan kami bersama. Demikian juga jemaat, baik keluarga maupun penduduk yang terkena musibah akibat gempa, longsor, banjir, dan lain-lain. Tuhan mampukan pemerintah dalam pengamanan bantuan materi pemukiman dan lain-lain, disertai dukungan masyarakat yang saling tolong-menolong. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi serta jajarannya agar bijaksana memimpin negara bangsa yang kami cintai ini. Dan kami masyarakat Indonesia saling mendukung untuk keamanan negara kami, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, serta pemilu yang semakin dekat. Biarlah Engkau yang beracara. Juga hubungan internasional, biarlah Tuhan ikut campur di dalamnya, agar kami semua di dunia ini ada di jalan-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan, ampuni doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. 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 Silakan Amin. Bu Grace. Iya. Amin. Terima kasih Bu Nurlina. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan pujian Mataku Tertuju Padamu sebagai lagu pengutusan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Silakan Pak. Pengutusan dan berkat. Ya, sebentar. Silakan. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, bersyukur, dan kita menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kebaktian kami pada sore hari ini. Bersyukur untuk pujian yang boleh kami naikkan, dan juga bersyukur untuk kesaksian yang boleh kami dengar, di mana kasih-Mu telah menyatakan pertolongan-Mu bagi keluarga Ibu Ellen, khususnya bagi Denis yang telah menerima pekerjaan. Kami percaya Engkau akan terus menolong Denis di dalam menjalankan pekerjaan yang ia boleh dapati ini. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang di mana Tuhan telah menyampaikan melalui Ibu Yeni. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kami telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Karena itu, biarlah Tuhan juga menolong kami untuk tetap berpegang teguh pada iman dan pengajaran kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan.
Kami bersyukur dan sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan kami pada malam hari ini. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Engkau yang telah memimpin kami dalam kebaktian ini, Engkau juga yang akan memimpin, menolong, dan memberkati kami dalam kami menjalani kehidupan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Ya. Kita akan saat teduh sebelum kita mengakhiri. Terima kasih kepada penata layan. Kedengaran ya Pak? Ya. Kedengaran, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada penata layan Persekutuan Gabungan pada hari ini. Ini persekutuan yang terakhir di tahun 2022 ya. Pembawa acara saya sendiri untuk Bu Yeni dan Bu Yeni Andayani, juga bagi Bu Christine dan doa syafaat untuk Penatua Ibu Penatua Nurlina. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Sampai bertemu kembali tahun depan Jumat 20 Januari 2023. Selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Grace. Terima Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Kalian untuk kehadiran. Berkati sampai ketemu tahun depan ya, Bapak Ibu. Tahun depan ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya, terima Nah, ya. Saya tutup ya, Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Ya, makasih. Oke.